Di 2020 untuk kali kedua Matematika Detik MD memenuhi undangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya di Kementerian Agama, yaitu pelatihan bagi instruktur nasional guru madrasah aliyah. Sebelumnya lagi di ITB dan Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah. Apa sebenarnya Matematika Detik? Bayangkan lebah madu. Bagaimana mereka bisa membuat sarang yang paling efisien, segi 6. Sebenarnya lebah madu hanya mengikuti saja wahyu dari Tuhan, yaitu program yang terpasang di dalam DNA mereka. Bagaimana dengan manusia? Pasti terpasang pula instruksi Tuhan dalam DNA kita. Itulah yang disebut intuisi. Intuisi adalah satu-satunya yang berharga bagi kita, bagi makhluk pencipta, Khalifatullah fil ard. Anak-anak kecil begitu spontan. Mereka tidak pernah takut salah, belajar dan terus belajar. Tapi pengasuhan atau pendidikan telah merusak spontanitas mereka. Akibatnya, kalau kita mau terus kreatif, kita harus secara sadar berani mengikuti intuisi kita, kata hati kita. Intuisi adalah blink, berpikir tanpa berpikir. Sebagai contoh, Anda bisa membaca tulisan hanya jika dapat mengenali setiap huruf tanpa berpikir. Intuisi berlangsung sangat cepat, secepat kedipan mata, tidak lebih dari 2 detik. Itulah sesungguhnya kunci keunggulan, kecerdasan, dan bakat. Singkat kata, cara pikir kita itu ada 2, cepat dan lambat. Intuisi adalah tentang berpikir cepat. Berpikir cepat selalu lebih cepat daripada berpikir lambat. Itulah fokus Matematika Detik. Asah intuisi, kelola 2 detik pertama. Sekitar 30 tahun terakhir, psikologi mulai sadar tentang kekuatan intuisi, bahwa intuisi lebih penting dan mendahului nalar. Sayangnya, itu sebenarnya sangat terlambat, sebab di dunia pesantren itu sudah dikenal ratusan tahun lalu. Masalahnya adalah detail operasionalnya bagaimana. Mari mulai dengan kasus nyata. Saya bertanya kepada mahasiswa UI dan Unsud, Andi dan Ayu. Soalnya begini, diketahui data 98, 98, 98, 98, 98. 98 ada 5. Berapa nilai rata-ratanya? Andi langsung menjawab 98. Ketika saya tanya, apakah Anda yakin? Andi merasa ragu dan mulai berhitung di atas kertas. Sementara itu, Ayu tenggelam dengan hitungannya. Sekitar 3 menit kemudian, Ayu menjawab dengan yakin, 96, Pak. Mengapa Andi ragu dengan jawabannya? Mengapa Ayu tidak langsung menjawab? Karena itulah yang dibiasakan puluhan tahun di bangku sekolah pada umumnya. Pemikiran intuitif atau berpikir cepat tidak diberi ruang. Siswa dibiasakan langsung ke rumus. Kita tidak percaya bahwa setiap anak lahir dibekali intuisi, sehingga kita memaksakan pengetahuan masuk ke otak mereka. Oleh karena itu, mode atau cara kerja pertama dari Matematika Detik adalah apapun yang spontan terlintas di pikiran, segera ungkapkan. Salah atau benar adalah nanti pada saat evaluasi. Bahkan, bertindak salah, trial and error, seharusnya menjadi ruh dalam proses pembelajaran. Kerja kedua dari Matematika Detik adalah mengubah pengetahuan rasional atau berpikir lambat menjadi pengetahuan intuitif atau berpikir cepat. Ini penting, karena semua keahlian sebenarnya adalah bersifat intuitif. Keahlian adalah kumpulan kebiasaan. Seandainya Andi dan Ayu sudah memahami makna rata-rata secara intuitif, soal tadi cukup dijawab kurang dari 2 detik. Fondasi dari Matematika Detik sangat kokoh, gamblang, dan sederhana. Masalahnya, detail operasional bagaimana? Karena itu, Matematika Detik diterjemahkan lagi menjadi 4 level. Yang pertama adalah level A, membaca angka secepat membaca kata.
Itulah yang saat ini sudah tersedia lengkap instrumennya.